Nah, Mr. Paulus berkata gini, bahwa tidak ada pribadi yang tidak menarik, tidak ada pribadi yang tidak sukses, tidak ada pribadi yang tidak bisa, tapi yang ada hanya karena mereka belum tahu bagaimana caranya untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Nah, jadi ketika berangkat dari hati beliau yang luar biasa, itulah kenapa akhirnya didirikan yang namanya Sekolah Pengembangan Pribadi dan Komunikasi. Hai, ketemu lagi dengan saya Arleta Danisoro. Dan saya adalah host dari podcast Saya Hebat, podcastnya Yayasan Kanker Anak Indonesia. Hari ini saya kehadiran tamu dari John Robert Powers, dan beliau adalah Direktur HRD-nya. Dan mari kita sambut Ibu Carolyn Sekarwati. Hai Mbak Carol. Halo, selamat datang, terima kasih sudah hadir. Salam sehat ya Mbak. Salam sehat ya, senang sekali bisa ketemu ya dalam kondisi yang saat ini kita memang masih pandemi sih katanya, tapi setidaknya kita masih sudah bisa bersosialisasi. Yes. Tapi by the way udah PPKM level 3 Mbak Leta. Udah ya. Oh ya, benar. Berarti kita tetap harus prokes. prokes. Makanya kita tetap harus pakai masker. Ya, mudah-mudahan yang sedang menyaksikan juga dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Nah, Mbak Carol, saya dapat bocoran nih dari teman-teman YKAI. Katanya Mbak Carol ini sebentar lagi akan memberikan pembekalan gitu ya, pembekalan kepada anak-anak survivor cancer. Nah, memang di podcast Saya Hebat ini biasanya kita mengundang para donatur, terus kemudian mereka-mereka yang sudah banyak sekali membantu YKAI gitu ya. Dan memang membantu itu tidak harus selalu dalam bentuk materi, gitu ya, donasi, tapi bisa dalam bentuk apapun, termasuk yang diberikan oleh John Robert Powers gitu. Jadi rencananya nih mau memberikan, saya cuma dikasih bocoran, mau dikasih pembekalan gitu ya. Ini bekal apa ya gitu, bekal sekolah kah gitu, dibikinin roti gitu, kayaknya gak mungkin banget gitu John Robert Powers seperti itu. Jadi gimana nih ceritanya Mbak Carol? Nah, sebenarnya ke awal mulanya, jadi kita mau memberikan pembekalan kepada anak-anak YKAI. Ini adalah ketika YKAI datang ke kami dan memberitahu apa menjadi visi mereka terhadap anak-anak kanker yang ada di Indonesia. Dan kami melihat bahwa visi itu bagus ya, dan luar biasa, dan ini bisa ada yayasan seperti ini kan, bukan yayasan yang mudah gitu kan, ngurusin orang sakit. Betul. Gitu kan ya, tapi lewat hati mereka itu luar biasa ya. Dan di situ kami mendengar bahwa ini tuh hal yang baik, dan kenapa tidak kita ada di dalamnya untuk bisa berkontribusi. Paling tidak sekalipun pasti banyak ya yang donatur, kontribusi itu pasti banyak gitu, tapi paling tidak bagaimana kami dari John Robert Powers, apa sih yang kami bisa lakukan. Nah, ketika kami diminta, kebutuhannya lebih ke bagaimana mereka harus punya namanya motivasi. Nah, jadi kalau bicara motivasi, bicara tentang pengembangan diri, Mbak Leta. Karena kenapa? Karena kita tidak akan bisa punya motivasi yang benar atau motivasi yang tetap stabil kalau kita tidak mengenal diri kita. Seperti itu. Jadi berangkat dari pengenalan diri. Karena saya ingat juga nih dari Mr. John Robert Powers-nya sendiri, itu berkata seperti ini waktu dia sebelum mendirikan sekolah John Robert Powers ya. Karena sekolah John Robert Powers itu kan bicara tentang sekolah pengembangan diri. Nah, Mr. Powers berkata gini, bahwa tidak ada pribadi yang tidak menarik, tidak ada pribadi yang tidak sukses, tidak ada pribadi yang tidak bisa, tapi yang ada hanya karena mereka belum tahu bagaimana caranya untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Nah, jadi ketika berangkat dari hati beliau yang luar biasa, itulah kenapa akhirnya didirikan yang namanya Sekolah Pengembangan Pribadi dan Komunikasi. Supaya orang-orang, siapapun mereka, profesi apapun, baik itu mereka mulai dari anak-anak sampai mereka dewasa, mereka tetap bisa menjadi pribadi-pribadi yang mampu berdiri dengan percaya diri, confidence untuk setiap apa yang mereka lakukan dan kerjakan. Seperti itu kan Leta. Dan pasti juga ini bisa menjadi pembekalan yang sangat berharga karena mereka juga telah melalui banyak hal yang berat loh anak-anak ini. Benar. Jadi sebenarnya dari pembekalan yang kami berikan itu berangkat dari pengembangan diri. Jadi mereka mengenal diri sendiri, kemudian nanti mereka bagaimana menerima diri mereka, karena poin yang paling penting kan harus bisa menerima diri sendiri. Benar. Kalau belum bisa menerima diri sendiri, akan menjadi unstable terus.
Dan sekalipun misalnya mereka di terapi dan mereka melewati beberapa titik-titik yang mungkin tidak mengenakan buat mereka, mereka juga nggak akan bisa yakin. Nah, yang ketika mereka bisa menerima diri mereka, itu sebenarnya awal untuk mereka growing, awal untuk mereka mendapatkan yang namanya pemulihan dari hari ke hari, karena itu secara soft skill ya, secara mental gitu. Nah, kemudian setelah mereka bisa menerima diri mereka sendiri, mereka tahu bagaimana mereka bisa mengekspresikan diri mereka, otomatis kan akan muncul yang namanya confidence itu, percaya diri. Nah, dari confidence percaya diri, mereka juga jadi tahu bagaimana bisa membawa diri mereka untuk menampilkan diri mereka secara totally, baik itu dari inner beauty mereka maupun outer beauty mereka. Jadi dari sikap, kemudian behavior, sikap perilaku mereka ya, kemudian dari tutur kata mereka. Nah, itu yang mereka harus bisa menjadi suatu cerminan, inspiring role model bagi generasi-generasi mereka tentunya. Karena yang memang akan dilakukan untuk pembekalan ini adalah anak-anak yang memang mereka itu terpilih sebagai duta-duta YKAI nantinya. Dan amazing banget sih, istimewa tuh, hebat sih. Udah pernah ketemu belum dengan mereka? Saya belum pernah ketemu, tapi saya sempat mendengarkan beberapa cerita dari mereka, dan ini buat saya luar biasa, tidak mudah ya. Saya bisa imagine, membayangkan, karena sebenarnya saya juga pernah nih Mbak Leta ya, mengurus orang yang sakit kanker. Siapa kalau boleh tahu? Itu nenek saya. Jadi sebenarnya saya dibesarkan oleh nenek saya juga. Jadi saya umur 4 tahun itu papa saya udah meninggal, dibunuh nih ceritanya. Waduh, dramatis banget ya. Dramatis banget. Lalu terus gimana tuh? Papa saya dibunuh, kemudian akhirnya saya mau tidak mau, saya bersama adik saya, kami dibesarkan oleh nenek saya seperti itu. Nah, pada saat dibimbing oleh nenek saya memang tidak mudah, karena nenek saya asli China dan sangat keras didikannya, tapi saya bersyukur saya di detik-detik dia sebelum dia meninggal, ketika ketahuan bahwa dia juga udah kanker stadium 4. Dan usia berapa waktu itu nenek? Usianya 65-an. Kanker apa kalau boleh tahu? Kanker payudara. Dan tapi waktu itu karena dia tidak bisa menerima. Nah, ini dia yang tadi saya bilang. Jadi ketika kenyataan itu ada, kalau saya pelajarin ya, itu benar-benar dia tidak bisa menerima kalau dia itu kanker. Jadi dia berusaha untuk mengobatinya secara sendiri. Nah, sehingga pada saat itu saya harus memberitahu dia, memotivasi dia bahwa nggak sendiri, kita keluarga ini pasti support, pasti bantu, seperti itu. Dan saya bersyukur banget dia akhirnya mau berangkat. Detik-detik saya udah mau wisuda loh. Jadi waktu saya wisuda, dia sempatkan diri dia dalam kondisi sakit itu hadir. Seperti itu. Jadi di saat itu kayaknya kita butuh tisu ini. Karena saya udah ngeliat matanya Mbak Carol udah berkaca-kaca. Nanti saya juga bentar lagi ikut, kalau orang Sunda bilang tuh cirambai. Jadi nanti kita meneteskan air mata gitu ya. Jadi terima kasih loh Maria. Ini kita ada tisu yang memang kayaknya perlu nih untuk beberapa episode ini ya. Aduh, tapi saya nggak kebayang gitu ya. Misalnya, tapi gini ya, tadi yang hardship gitu ya, itu pasti juga nanti akan sangat membantu untuk memberi pembekalan kepada anak-anak. Saya juga sama. Saya ini juga banyak sekali keluarga yang terkena kanker gitu ya. Sampai om, tante saya ada 2. Om saya 1 meninggal karena kanker, kakek nenek saya meninggal karena kanker. Jadi ini kalau mendengar kata kanker tuh bagi ibu saya itu traumatik, apalagi yang bahwa terakhir juga sama, kakak saya juga baru didiagnosa beberapa bulan lalu kanker. Jadi itu aja kita kan sedih dan kebayang gitu Mbak Carol pas dengar nenek yang deket banget yang ngasuh gitu kan. Itu tuh kita juga mau membantu mereka juga kan. Nggak bisa buat banyak gitu, karena gimana pun juga ya itu dari diri mereka sendiri gitu ya, walaupun kita hanya bisa ngasih nasihat atau apa gitu kan dan lain sebagainya. Tapi tentunya pasti ini juga nanti bisa memberikan pemahaman yang lebih ya, sehingga nanti bisa lebih mengerti kira-kira apa sih yang anak-anak ini telah lalui dan lain sebagainya. Dan mereka tuh hebat-hebat loh, beneran. Saya pernah ketemu dan mereka tuh yang bisa ketawa, bisa yang ini. Terus kadang-kadang istilah kalau anak sekarang tuh kayak jelek di kita juga. Gila ya, anak kecil yang sudah melalui kesulitan sekian aja dia masih bisa seperti itu. Sementara kita untuk beberapa hal tuh kayaknya kok masih apa ya, kayaknya masih gitu-gitu aja gitu. Jadi
Nanti kalau Mbak Carol ketemu mereka, saya yakin deh pasti akan banyak belajar juga dari mereka. Saya belum ketemu sama mereka aja, saya sudah yang waktu menyiapkan materi itu aja saya sudah berlinang aja. Enggak, soalnya pasti berlinang juga karena ingat nenek juga kan. Benar. Tapi nenek meninggalnya karena cancer pada akhirnya ya. Jadi kemarin itu dia sudah sembuh, dinyatakan sembuh secara total, ya kan. Namun dengan berjalannya waktu, akhirnya kembali lagi. Jadi tadinya kanker payudara sebelah kanan dan itu sudah sembuh, Mbak Leta. Tiba-tiba muncul lagi sebelah kiri seperti itu, dan itu yang mungkin akhirnya dia down ya. Jadi memang kalau sudah secara mentalnya down ya, itu cepat banget, dan pasti. itu sangat cepat sekali, dan itu saya cukup kaget juga karena pada saat itu waktu dia udah sembuh, sebenarnya dia kan kembali ke Palu, sedangkan saya waktu itu saya masih di Surabaya ya. Saya waktu itu masih di Surabaya karena lagi kuliah di Surabaya. Dan itu benar-benar membuat saya sebenarnya udah cukup tenang, wah happy nih, udah sembuh gitu, tahu-tahu tahu-taunya waktu dia kembali saya dapat kabar bahwa dia kritis dan itu menjalar payudara dan tulang belakang dia. Seperti itu. Udah menyebar ya. Saya ikut berduka gitu, pasti itu juga mungkin jadi mohon maaf kalau membuka luka lama, tapi setidaknya saya jadi paham gitu ya, mungkin kenapa juga pastinya Mbak Carol jadi tertarik ingin membantu anak-anak ini juga gitu ya. Pasti ada latar belakangnya gitu. Sama seperti saya yang banyak di keluarga yang terkena kanker, jadi ya masih alhamdulillah bersyukur kita masih ini pengobatan. Nah, tapi anak-anak ini ada beberapa yang mereka itu untuk berobat aja sulit untuk mencari transportasi gitu. Jadi memang kita ini butuh sekali untuk membantu mereka-mereka ini. Nah, ini ada beberapa anak-anak yang sudah survivor, mereka sudah dinyatakan bersih, dan nanti ini adalah anak-anak yang akan dibimbing oleh teman-teman dari John Robert Powers, supaya mereka bisa memberikan inspirasi kepada anak-anak yang lain gitu ya, supaya bisa tetap tegar, tetap termotivasi untuk bisa sembuh seperti mereka gitu ya. Ini pasti bakalan seru. Jadi rencananya kapan ini memberikan program ini ke anak-anak? Iya, rencananya nanti di tanggal 26 Februari ya. Jadi mereka akan datang ke kantor kami di John Robert Powers. Kemudian kita juga akan persiapkan semuanya supaya mereka juga bisa melihat bahwa apa yang diinvestasikan, apa yang diberikan oleh kami dari John Robert Powers, mungkin ini sifatnya bukan materi ya, tapi ini adalah sifatnya lebih ke mental mereka, persiapan mereka untuk pengembangan diri. Paling tidak sedikit, misalnya pun kita porsinya kan misalnya cuma 20-30%, tapi 20-30% itu bisa memberikan dampak. Pastilah, pasti ada manfaatnya. Tapi ini ngomong-ngomong, yang saya tahu kalau John Robert Powers itu biasanya kan dewasa. Nah, sementara ini anak-anak. Apakah ini memang merancang program khusus untuk anak-anak untuk bisa memberikan mereka pelatihan atau gimana? Nah di John Robert Powers sendiri sebenarnya sudah lama. Kita sebenarnya di Indonesia kan masuk tahun 1985. Nah kemudian dipegang oleh Ibu Indayati di waktu itu di Surabaya ya, kemudian meraja sampai masuk ke Jakarta juga, dan seluruh Indonesia sekarang dibawa Indayati Utomo dan Bapak Indra Josefa. Mereka komisaris dari John Robert Powers, dan mereka punya hati yang benar-benar luar biasa ya. Jadi dimulai dari justru programnya itu program anak-anak ada. Jadi mulai dari program kids yang usia mereka udah bisa baca tulis ya, jadi otomatis usia 6 tahun dan sampai di umur 11 tahun. Kemudian nanti ada program remaja juga 11 tahun ke atas sampai di 16 tahun. Nah itu program remaja, dan kita juga ada program dewasanya yang tadi Mbak Rita sampaikan, itu di atas usia 16 tahun ke atas. Nah itu sampai ada juga yang mungkin usia 50 ada nggak, ada juga gitu, usia 40 ada juga, tapi mereka hebat-hebat, artinya mereka mau punya hati untuk belajar sih, minat belajar itu sangat tinggi. Karena sebenarnya kalau bicara tentang pengembangan diri dan komunikasi itu nggak akan pernah habis sebenarnya Mbak Leta, karena sebenarnya itu bicara tentang seumur hidup. Iya kan, setuju ya? Setuju banget. Setuju banget. Tapi gini deh, nanti harapannya kalau dari Mbak Carol sendiri dan juga dari teman-teman John Robert Powers dengan memberikan pelatihan ini kepada anak-anak tuh apa sih nanti? Apa sih harapan Mbak Carol sendiri
untuk mereka gitu? Iya. Harapan dari kami, tentunya dari John Robert Powers, ketika kami bisa memberikan pembekalan ini, kita tidak mulu-mulu, tapi dengan kita bisa melihat mereka menjadi duta yang benar-benar membawa nama bangsa Indonesia ya, bukan hanya di Indonesia, tapi bisa sampai mancanegara, sampai luar negeri. Itu suatu kebanggaan ya. Jadi kami juga bisa ikut andil di dalam itu. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang percaya diri tentunya. Kemudian mereka bisa penuh dengan cinta kasih. Karena kalau mereka sudah mendapatkan cinta itu, dengan siapapun mereka jumpai, ketika mereka mau berbicara, apapun yang mereka lakukan, kemana kaki mereka melangkah, saya percaya cinta itu yang akan menjadi cerminan bahwa ini loh, mereka orang-orang yang penuh dengan cinta kasih, orang-orang yang penuh hati, yang mau selalu berbagi, sehingga mereka benar-benar role model itu bukan hanya role model seperti dulu, seperti mungkin hanya orang bilang, oh the power, misalnya kayak Power Rangers atau Avengers gitu, bukan, tapi benar-benar natural itu udah keluar, semua potensi mereka bisa keluar, dan mereka bisa percaya diri, dan ketika mereka public speaking, mereka menjadi pribadi-pribadi yang inspiring, yang bisa memberikan inspirasi buat banyak orang. Beruntunglah berarti ya nanti ke-7 anak ini, dan terima kasih banyak. Tapi sayangnya memang tidak bisa semua anak-anak ini dilatih oleh John Robert Powers. Nah, untuk mereka yang belum, mungkin nanti ke depannya baru akan mendapat, kira-kira motivasi apa yang bisa Mbak Carol sampaikan, yang mungkin ini juga merupakan salah satu hal yang sering disampaikan di John Robert Powers, untuk bisa membangkitkan kepercayaan diri anak-anak yang saat ini sedang menjalani perawatan. Oke. Terima kasih Mbak Leta. Untuk para anak-anak yang luar biasa ya, buat kami dari John Robert Powers, kami melihat bahwa penyakit itu bukan suatu yang membahayakan buat kita, tapi satu nih, saya cuma mau bilang, kalian kalau hadir di dunia ini aja harus disyukuri, karena kalian adalah anak-anak yang hebat, kalian anak-anak yang istimewa, tidak mudah untuk dilewati, tapi kalau kalian ada di dalam proses ini, karena yang di atas punya rencana yang indah buat kalian semua, karena tidak ada yang semua secara kebetulan. Tidak ada, tapi semua kalau Anda bisa lewati dan yakin, Anda justru gunakan waktu-waktu ini untuk menjadi history maker. History maker buat keluarga kamu, orang-orang di sekitar kamu, mungkin orang-orang yang lagi merawat kamu, suster dan para dokter, sehingga semua orang yang ada di sekitar kamu akan berkata, kamu very special, dan kami bangga bisa mengenal kamu, bisa mengenal perjalanan kamu, dan kamu adalah anak yang penuh cinta. Yes, terima kasih banyak Mbak Carol atas inspirasinya. Saya tahu itu keluar dari hati, dan pokoknya semoga Tuhan berkati Mbak Carol, juga teman-teman di John Robert Powers. Terima kasih sudah membantu anak-anak dari Yayasan Kanker Anak Indonesia dan berusaha untuk selalu mengembalikan senyum sehat anak Indonesia. Mbak Carol, senang bisa ketemu. Terima kasih. Ya, senang bisa berkenalan. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siapa tahu kedepannya kita bisa bekerja sama juga untuk membantu anak-anak ini lagi, ya. Oke. Dan untuk semua yang telah menyaksikan acara podcast Saya Hebat, terima kasih sekali. Kali ini saya tamunya bersama Mbak Caroline Sekarwati, Direktur HRD dari John Robert Powers, yang akan memberikan pelatihan untuk anak-anak sehingga mereka bisa lebih percaya diri dan mengoptimalisasikan semua potensi yang ada dalam diri. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi dengan tamu-tamu yang lain di podcast Saya Hebat. Bye.